Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini ya, kita akan membahas tentang bab 3 ya. Kita masuk ke bab 3, yaitu tentang budidaya tanaman sayuran. Kalian pasti tahu kan apa itu sayuran ya? Biasanya tiap hari pasti mamah masak sayur, ya enggak? Terus kalian juga pasti tahu sayur itu ada berbagai macam warna, ada berbagai macam bentuk, ya, kemudian mengandung banyak vitamin dan mineral, ya. Tetapi bagaimana sih cara membudidayakan tanaman sayuran itu? Nah, hari ini kita akan membahas hal tersebut. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama adalah komoditas tanaman sayuran. Tanaman sayuran ya tidak harus selalu ditanam di lahan yang luas. Tanaman sayuran bisa juga ditanam menggunakan metode hidroponik. Nah, hidroponik sendiri adalah metode menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan nutrisi bagi tanaman. Jadi kalau kalian misal pernah melihat ya ada orang yang menanam ya tapi tidak menggunakan tanah, biasanya menggunakan media botol ya atau pipa yang memanjang seperti itu. Nah, itu namanya metode hidroponik ya. Keunggulan metode hidroponik sendiri adalah yang pertama, tidak memerlukan lahan yang luas, ya kan? Nah, yang kedua, tidak memerlukan air yang terlalu banyak. Ya. Jadi ini adalah keunggulan dari metode hidroponik. Next. Oke, kita masuk ke pengertian tanaman sayuran. Nah, tanaman itu adalah organisme yang ditanam oleh orang pada media tertentu untuk diambil hasilnya ya atau untuk dipanen. Sayuran adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuhan tertentu untuk dimanfaatkan ya. Jadi sayuran itu bahan pangan ya yang berasal dari tumbuhan yang bisa dimanfaatkan ya. Banyak berbagai macam vitamin dan mineral yang terkandung di dalam sayuran. Baik, selanjutnya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis tanaman sayuran ya. Jadi sayuran itu ada berbagai macam jenis. Yang pertama adalah sayuran daun. Nah, apa itu sayuran daun ya? Sayuran daun adalah sayuran yang dimanfaatkan adalah bagian daunnya. Jadi bagian daunnya yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Contohnya apa? Contohnya bayam ya kan, sayur sawi, kol, kangkung, pokcoy ya. Itu adalah contoh dari sayuran daun. Kemudian berikutnya yang kedua adalah sayuran tangkai ya atau batang. Nah, sayuran batang ini adalah bagian utama yang dimanfaatkan untuk bahan pangan, yaitu tadi batangnya atau tangkainya. Contoh dari sayuran tangkai ini adalah asparagus, batang seledri, kecambah itu toge, dan rebung ya. Kalau kalian pernah makan rebung ya itu berarti kan batangnya ya yang kita jadikan makanan seperti itu. Berikutnya yang ketiga adalah sayuran bunga ya, sayuran bunga. Sayuran ini yang dimanfaatkan adalah bunganya ya. Contohnya apa? Brokoli ya, ada di gambar tuh brokoli, ada bunga kol, ada bunga turi dan ada bunga pisang ya. Bunga pisang juga bisa dimanfaatkan. Jadi pohon pisang itu adalah pohon yang sangat bermanfaat ya. Seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan. Mulai dari daunnya, dari bunganya ya kan, dari batangnya ya, gedebongnya itu semuanya bisa dimanfaatkan. Next. Berikutnya ada sayuran umbi. Apa itu umbi? Umbi adalah ya organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk ya atau dia membengkak ya menjadi besar sebagai akibat perubahan fungsinya. Nah, macam-macam umbi ada beberapa. Yang pertama, ada umbi akar. Umbi akar. Contohnya itu ada wortel dan lobak. Ya, jadi wortel ini berasal dari akar ya, yang dia membengkak. Nah, jadilah dia wortel. Kemudian yang kedua ada umbi batang. Umbi batang ini contohnya ubi ya, singkong dan kentang. Kemudian yang ketiga ada umbi lapis ya. Umbi lapis itu apa? Bukan kue lapis ya. Umbi lapis ini contohnya adalah bawang merah, bawang putih dan juga bawang bombay. Bisa kalian lihat di gambar ya, atau kalian kalau misal pernah bantuin mamah motong bawang,
pasti bawang itu berlapis-lapis, ya kan? Bukan tenggo ya berlapis-lapis, tapi ini bawang. Bawang itu ada beberapa lapis gitu ya, makanya disebut umbi lapis. Kemudian yang keempat ada umbi udara, contohnya itu talas dan bonggol pisang. Oke, next. Oke, yang kelima ada sayuran buah ya. Sayuran buah ini berarti yang dimanfaatkan adalah bagian buahnya ya. Contohnya tomat, labu, ya kan, timun, kemudian paprika, cabe, ya, dan juga pare. Ya, jadi disebutnya sayuran buah. Jadi ini sayur atau buah ya? Ini tuh sayuran buah berarti ya. Bisa jadi sayur, bisa juga jadi buah. Sayuran buah. Oke, keenam berikutnya ada sayuran biji ya. Nama lain dari biji adalah polong ya, diingat-ingat nih, berarti polong itu artinya biji. Nah, bagian yang diambil atau yang dimanfaatkan untuk sayuran ini berarti adalah bagian bijinya ya, dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Contohnya apa? Contohnya kacang-kacangan ya, kedelai, buncis, kacang panjang, ataupun kacang merah. Ya, itu biji-biji yang bisa dimakan seperti itu. Next, terakhir ya, ada sayuran jamur. Nah, sayuran jamur itu adalah tumbuhan yang tidak memiliki klorofil ya. Apa itu klorofil? Ya, zat hijau ya, dia tidak memiliki zat hijau tetapi masih bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Contohnya ada jamur tiram, jamur kuping, jamur merang, dan jamur kancing. Ya, banyak ya macam-macam jamur. Tapi hati-hati kalau kalian makan jamur. Jangan asal membeli jamur ya, karena jamur itu juga ada yang beracun. Ya, tanya ke penjualnya jamur yang bisa dikonsumsi gitu. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada syarat-syarat ya atau persyaratan tumbuh tanaman sayur. Jadi sayur itu bisa tumbuh di berbagai macam syarat ini ya. Kita ambil beberapa contoh sayuran. Yang pertama ada wortel. Nah, wortel itu bisa ditanam di tanah yang gembur ya atau yang subur dengan pH 6 sampai 6,8. Kemudian yang kedua, tumbuh baik di daerah dengan ketinggian 1000 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang ketiga, suhu optimal antara 15,6 sampai 21,1 derajat Celcius. Dan yang keempat, bisa ditanam sepanjang tahun baik di musim kemarau maupun musim hujan. Ya, ini adalah syarat-syarat untuk menanam wortel ya. Jadi wortel itu tumbuh baik di syarat-syarat seperti ini ya, di tanah gembur ya kan, kemudian dengan ketinggian 1000 sampai 1200, dengan suhu 15,6 sampai 21,1 seperti itu. Dan wortel ini enaknya dia bisa ditanam di berbagai musim ya, baik musim kemarau maupun musim hujan. Nah, kemudian yang kedua adalah bawang merah ya. Apa saja syarat untuk menanam bawang merah? Yang pertama ya, bawang merah ini ditanam di tanah yang gembur dengan pH 6 sampai 7. Nah, kemudian bawang merah tidak tahan terhadap hujan lebat ya. Jadi kalau musim hujan nggak bisa menanam bawang merah. Kemudian yang ketiga, suhu optimal pertumbuhannya adalah 25 sampai 32 derajat Celcius. Ya, jangan terlalu dingin ya, dan jangan terlalu panas karena nanti bawangnya nanti tidak bisa dipanen ya atau gagal panen seperti itu. Kemudian yang keempat, ditanam di daerah terbuka yang langsung mendapat sinar matahari ya. Jadi harus mendapat sinar matahari si bawang ini. Berikutnya yang ketiga ada tanaman tomat. Nah, tomat sendiri bisa tumbuh baik ya di daerah dengan ketinggian 100 sampai 500 meter di permukaan laut ya, tidak terlalu tinggi ya. Nah, kemudian yang kedua, ditanam di tanah yang mengandung banyak humus dengan pH 5 sampai 6. Kemudian yang ketiga, suhu optimal untuk pertumbuhan tomat adalah 17 sampai 23 derajat Celcius ya, tidak terlalu panas ya. Kemudian yang keempat, membutuhkan pengairan yang baik ya. Jadi harus selalu disiram secara rutin setiap hari. Nah, yang keempat ya, ada sawi. Nah, sayur sawi ini tumbuh baik di dataran tinggi ya. Beda kalau tadi tomat itu dia bisa tumbuh di dataran rendah, kalau sawi ini harus di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut.
Nah, yang kedua, ditanam di tanah yang gembur, mengandung banyak humus dengan pH 6-7. Kemudian yang ketiga, tidak membutuhkan pengairan yang terlalu banyak ya, sehingga tidak cocok ditanam saat musim hujan. Ya, kalau sawi nggak cocok ditanam di musim hujan. Berbeda tadi dengan tomat ya, yang harus disiram ya, yang membutuhkan air yang banyak. Kalau sawi tidak terlalu butuh banyak air. Kemudian yang keempat, yaitu perlu penyiraman yang teratur ketika musim kemarau ya. Jadi ia cocok ditanam di musim kemarau, tapi tetap memerlukan penyiraman yang teratur ya. Oke. Berikutnya adalah sarana produksi budidaya tanaman sayur ya. Jadi sarana produksi budidaya tanaman sayur ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada bahan dan alat. Ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, ada alat dan bahan ya yang diperlukan untuk membuat sesuatu. Nah, yang pertama kita bahas bahannya ya. Bahan. Yang pertama, bahan untuk membudidayakan tanaman sayur adalah kita memerlukan benih atau bibit. Ya. Benih atau bibit. Benih itu apa ya? Benih itu kayak biji ya, kayak biji atau bibit sayuran. Itu kalian bisa langsung ngambil dari bijinya langsung, misalnya cabai nih, kalian ambil biji cabainya langsung, kalian keringin, terus nanti kalian tanam, itu bisa. Tapi bisa juga kalian membeli benih atau bibit di toko tanaman, itu sudah banyak ya yang menjual seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada pupuk ya. Pupuk kalian pernah dengar ya. Pupuk itu apa? Pupuk itu adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau pada tanaman untuk mencukupi kebutuhan tanaman tersebut ya, sehingga tanaman tersebut mampu berproduksi dengan baik ya. Tujuan pemberian pupuk ya dimaksudkan agar tanaman menjadi sehat dan tumbuh subur, sehingga nanti panennya bisa optimal seperti itu. Nah, pupuk sendiri ada dua. Ada pupuk organik ya kan, contohnya pupuk kandang ya kan, pupuk kompos, misal dari sisa makanan, dari kotoran hewan, itu berarti pupuk organik. Kemudian yang kedua ada pupuk anorganik. Pupuk anorganik ini berarti yang berasal dari zat kimia ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahan yang diperlukan adalah pestisida. Apa itu pestisida? Ya, pestisida adalah bahan ya atau zat kimia yang digunakan untuk mengendalikan atau membasmi hama ya, membasmi organisme yang mengganggu tanaman. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bahan yang diperlukan adalah media tanam. Media tanam yang diperlukan untuk menanam sayuran apa? Ya pastinya biasanya tanah ya. Biasanya kita memakai tanah. Tetapi tadi di awal sudah Ibu bilang bisa juga tidak memakai tanah, yaitu dengan menggunakan hidroponik. Seperti itu. Nah, yang kedua ada alat ya. Alat-alat apa saja yang diperlukan? Ada beberapa ya, Ibu ambil contohnya. Ada sekop ya, ada cangkul, ada garu ya kan. Garu itu apa? Garu itu ini nih, garpu ya, garpu tanah, itu ada gambarnya nih, itu namanya garu ya. Kalau sekop kalian tahu ya, sekop yang biasa buat nyendok pasir, nah itu namanya sekop. Kemudian cangkul itu yang buat ngaduk ya, ngaduk semen, yang ngegali tanah, itu juga biasanya memakai cangkul. Nah, garu ini garpu ya, garpu tanah. Kemudian gembor ya, gembor ini itu ini nih alat buat nyiram tanaman ya, itu namanya gembor yang kayak ember itu. Kemudian yang terakhir ada sprayer ya. Sprayer itu tuh yang disemprot buat nyiram tanaman juga, itu namanya sprayer nama alatnya. Ya. Oke, cukup sekian, selesai untuk pembahasan hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tahapan budidaya tanaman sayur ya. Untuk hari ini cukup sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.